Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Fahma Siti Muhtarahmah with the name 2020.01.016. I am from regular class PAIA 3rd semester. So, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang akan menerangkan sedikit kepada kalian semua 3 klausa, yaitu adjective clause, noun clause, and adverb clause. Okay, before we get into the discussion, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, let's start the discussion. Yang pertama adalah adjective clause. Adjective clause sering juga disebut dengan relative clause, yaitu anak kalimat yang berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda dan juga pronoun atau kata ganti pada sebuah kalimat, atau kata ganti penghubung dari dua kalimat agar menjadi kalimat yang sempurna. Nah, relative clause ini tidak bisa berdiri sendiri, namun harus disandingkan dengan noun atau pronoun untuk membentuk sebuah informasi baru. Relative clause ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah relative pronoun dan kedua adalah relative adverb. Yang pertama, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti penghubung yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat yang berasal dari 2 kalimat khusus untuk menerangkan kata benda, orang, dan hewan. Relative pronoun ini memiliki 5 kata ganti. Yang pertama adalah who. Who ini digunakan untuk menggantikan orang yang kedudukannya sebagai subjek. Contohnya, kalimat pertama, the girl is my friend. Kalimat yang kedua, she is wearing a blue hat. Nah, jadi kalimat relative pronounnya adalah the girl who is wearing a blue hat is my friend. Perempuan yang memakai topi biru adalah teman. Kata ganti yang kedua adalah whom, di mana whom ini digunakan untuk kata ganti orang yang kedudukannya sebagai objek. Contohnya, kalimat yang pertama ada the woman gave me some information. Nah, kalimat keduanya I called her. Jadi, kalimat relative pronounnya adalah the woman whom I called gave me some information. Perempuan yang aku telepon memberiku beberapa informasi. Nah, untuk kata ganti yang ketiga adalah which, di mana which ini digunakan untuk kata ganti benda atau hewan yang kedudukannya sebagai subjek maupun objek. Nah, saya beri satu contoh yang sebagai objek. Ada kalimat pertama adalah the cake is very delicious. Untuk kalimat keduanya, I bought it yesterday. Maka kalimat relative pronounnya adalah the cake which I bought yesterday is very delicious. Jadi, kue yang saya kemarin beli itu sangatlah enak. Terus kata ganti yang keempat ada that, di mana that ini digunakan untuk kata ganti orang, benda, dan hewan yang kedudukannya sebagai subjek maupun objek. That juga memiliki fungsi netral yang bisa menggantikan who, whom, maupun which. Nah, saya beri satu contoh sebagai objek. Ada kalimat pertama adalah the dog was dead. Ada kalimat kedua, I kicked it yesterday. Maka kalimat relative pronounnya adalah the dog that I kicked yesterday was dead. Anjing yang saya tendang kemarin itu mati. Yang kelima adalah whose, di mana whose ini digunakan untuk menggantikan kepemilikan orang, benda, maupun hewan. Saya beri satu contoh yang menggantikan kepemilikan benda. Untuk kalimat yang pertama ada the film is about a spy. Untuk kalimat yang kedua adalah his wife betrays him. Maka kalimat relative pronounnya adalah the film is about a spy whose wife betrays him. Filmnya tentang mata-mata di mana sang istri mengkhianatinya. Nah, mungkin itu sedikit yang saya jelaskan tentang relative pronoun ya teman-teman. Lalu saya akan jelaskan jenis yang kedua dari relative clause, yaitu relative adverb. Relative adverb adalah kata ganti penghubung 2 kalimat untuk menerangkan tempat, waktu, dan alasan. Untuk relative adverb ini memiliki 3 kata ganti, di mana kata-kata ini menggantikan struktur that atau preposition which, yaitu ada at which, in which, dan on which yang lebih formal yang digunakan untuk memperkenalkan klausa relatif. Yang pertama adalah where. Kata ini digunakan untuk menggantikan kata tempat.
Contohnya, kalimat pertama ada the picture was taken in the park. Untuk kalimat yang kedua adalah I used to play. Jika penggabungannya menggunakan preposition at which, maka menjadi the picture was taken in the park at which I used to play. Jika diganti menggunakan relative adverb, maka menjadi the picture was taken in the park where I used to play. Jadi foto itu diambil di taman tempat saya biasa bermain. Nah, untuk kata ganti yang kedua ada when, di mana when ini digunakan untuk menggantikan kata ganti waktu. Contohnya, kalimat yang pertama ada I'll never forget the day. Untuk kalimat yang kedua ada I met you. Nah, jika digabungkan menggunakan preposisi that, maka menjadi I'll never forget the day that I met you. Nah, jika menggunakan relative adverb, maka menjadi I'll never forget the day when I met you. Aku tidak akan pernah lupa hari di mana aku bertemu denganmu. Nah, yang ketiga adalah why, di mana why ini digunakan untuk menggantikan alasan. Contoh kalimatnya adalah the reason that I fall for you. Jika menggunakan relative adverb, maka menjadi the reason why I fall for you. Alasan mengapa aku berkorban untukmu. Nah, sekian saya jelaskan tentang adjective clause. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang noun clause. Pengertian noun clause. Noun clause adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai nomina. Apa sih nomina itu, teman-teman? Jadi nomina itu adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Lebih utamanya, noun clause memiliki fungsi sebagai noun atau kata benda. Karena tadi noun clause ini berfungsi sebagai nomina, maka noun clause dapat berfungsi sebagai subjek, objek, objek preposisi, pelengkap, maupun pemberi keterangan tambahan. Noun clause ini terbagi menjadi 4 macam menurut jenis kalimatnya, yaitu ada question, pertanyaan, ada exclamation, seruan, request, permintaan, dan statement, pernyataan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang question atau pertanyaan. Nah, conjunction yang dipakai adalah whether, yang artinya adalah apakah. Karena tadi sudah disebutkan bahwa karena noun clause ini berfungsi sebagai nomina yang bisa menjadi 5 fungsi, pada klausa question ini memiliki 4 fungsi, yaitu bisa sebagai subjek kalimat, objek kata kerja, objek kata depan, dan objek pelengkap. Saya akan beri satu contoh yang sebagai subjek kalimat. Nah, jika ada pertanyaan, can she drive the car? Bisakah dia mengemudi mobil? Nah, karena ini sebuah pertanyaan, maka jawabannya memakai conjunction whether. Whether she can drive the car doesn't concern me. Apakah dia bisa mengemudi mobil, itu bukan urusan saya. Nah, ini yang disebut dengan noun clause. Yang kedua ada exclamation atau seruan. Nah, conjunction yang dipakai adalah kata tanya yang dipakai kalimat itu sendiri. Bisa what atau how, yang artinya betapa atau alangkah. Nah, fungsi klausanya ada 2, bisa sebagai objek kata kerja dan objek kata depan. Nah, contoh seruannya adalah what a handsome boy he is. Betapa tampannya dia. Nah, contoh noun clause-nya adalah I never realized what a handsome boy he is. Aku tidak pernah menyadari betapa tampannya dia. Nah, ini adalah contoh noun clause yang sebagai objek kata kerja. Yang ketiga ada request atau permintaan. Nah, conjunction yang dipakai di sini adalah that, yang artinya adalah agar atau supaya. Fungsi klausanya hanya sebagai objek kata kerja. Contoh permintaannya adalah bring the map, bawa petanya. Nah, di sini noun clause-nya adalah he suggests that I bring the map. Dia menyarankan agar aku membawa peta. Dan yang terakhir adalah statement atau pernyataan. Nah, conjunction yang dipakai adalah that, di mana artinya adalah bahwa. Fungsi klausanya ini ada 5. Bisa sebagai subjek kalimat, objek kalimat, subjek kalimat setelah it, kalimat positif, dan objek kata kerja. Contoh statementnya adalah orang hutan live in Indonesia. Orang hutan hidup di Indonesia. Nah, contoh noun clause-nya adalah my conclusion is that orang hutan live in Indonesia. Kesimpulan saya adalah orang hutan hidup di Indonesia. Nah, di sini fungsi klausanya yang sebagai objek kalimat. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai noun clause.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adverb clause. Pengertian adverb clause. Adverb clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb atau kata kerja, adjektif kata sifat, atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, when, where, dan why. Adverb clause dimulai dengan suatu kata yang disebut dengan subordinate conjunction yang dihubungkan dengan independent clause. Posisi adverb clause ini bisa di awal kalimat maupun setelah independent clause. Nah, fungsi dari adverb clause ini ada 3. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang verb atau kata kerja. Contoh adverb clause yang setelah independent clause adalah you were sleeping when she arrived. Dia tiba ketika kamu sedang tidur. Di sini subordinate conjunction-nya adalah when. Fungsi yang kedua adalah memberikan informasi tentang adjektif atau kata sifat. Contohnya adalah her face look fresh because she always eats well. Wajahnya tampak segar karena dia selalu makan dengan baik. Di sini subordinate conjunction-nya adalah because. Nah, fungsi yang ketiga adalah memberikan informasi tentang adverb. Contohnya adalah he drove fast in order that the colt arrive on time. Dia mengemudi dengan cepat agar dia dapat tiba tepat waktu. Nah, subordinate conjunction-nya adalah in order that. Adverbial clause ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama adalah adverb of time, di mana itu adalah adverbial clause yang menyatakan keterangan waktu, atau kata lainnya adalah yang menjawab pertanyaan when atau kapan. Nah, posisi adverb of time ini biasanya berada di awal dan bagian tengah kalimat. Nah, subordinate conjunction yang biasa dipakai di adverb of time ini diantaranya adalah ada after, before, when, as soon as long as, so long as, whenever, as that, when that, now that, since, until, atau till. Nah, saya akan menyebutkan satu contoh yang menggunakan subordinate conjunction when. His mom turned off the television when they are going to sleep. Ibunya mematikan televisi saat mereka akan pergi tidur. Yang kedua adalah adverb of place, di mana ini adalah adverbial clause yang menyatakan keterangan tempat atau yang menjawab pertanyaan where atau di mana. Nah, posisi adverb of place ini berada awal atau akhir kalimat. Subordinate conjunction yang biasa dipakai pada adverb of place ini diantaranya ada where, wherever, posisi in, on, dan near. Untuk contohnya, I will love you whenever you are. Aku akan mencintaimu dimanapun kamu berada. Jenis yang ketiga dari adverbial clause adalah adverb of purpose, di mana ini adalah adverbial clause yang menyatakan tujuan. Adverb of purpose ini terbagi menjadi 2 macam, yakni adverbial clause positive and negative purpose. Nah, pada positive purpose, subordinate conjunction-nya yang digunakan adalah in order that, so that, in the hope that, to the end that, and for that purpose. Untuk contohnya adalah he is saving her money so that he can take a vacation to Lombok. Dia menabung uangnya agar dia bisa berlibur ke Lombok. Nah, untuk jenis yang keempat adalah adverb of reason. Ini merupakan suatu adverb yang berperan untuk menyatakan alasan dari suatu peristiwa. Nah, subordinate conjunction yang dipakai pada adverb of reason ini antara lain ada just because atau only because, since, now that, in the respect that, to the extent that, all the more that, as, dan whereas. Contohnya adalah kalimat adverb of reason yang menggunakan subordinate conjunction since. Since she could not take her son with her, she decided not to go to the conference. Sebab dia tidak membawa putranya, dia memutuskan untuk tidak menghadiri konferensi. Yang kelima adalah adverb of contrast. Adverb ini menunjukkan untuk menyatakan pertentangan, di mana posisinya biasanya di awal atau akhir kalimat dengan tetap menggunakan tanda koma. Subordinat yang dipakai pada adverb of contrast ini diantaranya adalah when, why, where, even though, although, dan though. Contohnya adalah though I'm annoyed, I try to calm. Meskipun aku menyebalkan, aku mencoba untuk tenang.
Yang keenam adalah adverb of result. Adverb ini digunakan untuk menyatakan hasil. Subordinate conjunction yang dipakai pada jenis ini diantaranya adalah so that, with the result, so much to that, but that, by that, and that. Adverb of result ini biasanya terletak di akhir kalimat. Contohnya adalah so made some very bad investment in the stock market, with the result that lost her entire fortune. Ia membuat berbagai investasi yang buruk di pasar saham sehingga ia kemudian kehilangan seluruh hartanya. Dan jenis yang ketujuh adalah adverb of condition. Adverb ini berfungsi sebagai syarat agar ide atau gagasan memiliki dampak. Jenis ini merupakan bagian dari conditional sentence. Conjunction yang dipakai pada adverb ini diantaranya ada if, and condition that, as long as, so long as, if only, whether, of, provided, providing that, support that, even if, unless, even that, in case, and supposing that. Contohnya adalah if you need me, please let me know. Jika kamu membutuhkan aku, tolong beritahu aku. Baik, yang terakhir saya akan menyebutkan secara singkat perbedaan antara ketiganya. Jadi intinya teman-teman, perbedaan dari adjective clause, noun clause, dan adverb clause itu sebagai berikut. Kalau adjective clause itu biasanya tersimpan di tengah-tengah kalimatnya beberapa kata, yaitu who, what, which, that, whose, where, whom, and when. Contohnya, a fruit which I eat is an apple. Buah yang aku makan adalah apel. Nah, kalau noun clause adalah anak kalimat yang memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun. Contohnya, what my mom cooks is always delicious. Apa yang ibuku masak selalu enak. Nah, pada kalimat itu berfungsi sebagai kata benda makanan yang dimasak oleh ibunya. Dan yang terakhir adalah adverb clause. Nah, adverb clause ini adalah adverb yang menjelaskan verb atau kata kerja maupun adjektif atau kata sifat. Biasanya di awal atau di tengah kalimatnya tersimpan kata yang disebut dengan subordinate conjunction. Di antaranya adalah when, after, because, thought, dan lain-lain. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Saya mohon maaf apabila di antara penonton masih banyak yang belum paham atau materi yang saya bawakan masih kurang lengkap karena saya juga masih belajar. Namun saya tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke, mungkin cukup itu saja. Tetap semangat, sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.